Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibnillah ma ba'du. Para sahabat bisikan di langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bisikan di langit yang ada di Malaysia, Brunei Darussalam, India, dan juga khususnya di Indonesia, semoga tetap diberikan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya ingin mendiskusikan tentang berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan juga India bersama rekan saya Begawan atau Resi Fatur Rahman yang mungkin akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada saya pada malam hari ini. Silakan jika ada pertanyaan Tuan Ustadz untuk membahas mengenai persoalan-persoalan negara yang ada pada saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya akan bertanya mengenai tentang Malaysia, India, dan Brunei Darussalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara para cendekian India, Malaysia dalam membangun sebuah bangsa? Mungkin seperti itu. Bagaimana para cendekiawan itu membangun sebuah bangsa? Kalau saya baca dalam sejarah perjalanan Indonesia ini sampai saat ini, bagaimana sebuah negara itu dibangun oleh the founding father kita, seperti oleh Soekarno, seperti oleh Muhammad Hatta, Agus Salim, Air Baswedan, Ahmad Wahid Hasim, Muhammad Yamin, dan seperti Sultan Syahrir, baik di kalangan agamawan maupun kalangan nasionalis, pada saat itu sama-sama membangun bangsa ini dengan pikiran-pikiran. Banyak para pemimpin di dunia ini, seperti Soekarno katakanlah, dia mampu memiliki banyak inspirasi, mampu memiliki banyak gagasan-gagasan yang mana gagasan-gagasan tersebut nantinya akan diaplikasikan oleh para generasi bangsa selanjutnya. Sehingga mimpi-mimpi tersebut direalisasikan pada hari ini. Sejak 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini telah banyak mimpi-mimpi tersebut telah dibangun oleh anak bangsa itu sendiri. Contoh misalkan, Soekarno itu dulu telah bermimpi untuk membangun sebuah ibu kota negara yang tidak terkena banjir misalkan. Lalu mimpi itu baru terrealisasi pada tahun 2019 sampai tahun 2024. Bagaimana ibu kota tersebut berpindah dari kota Jakarta yang terkenal banjir, terkenal kumuh, lalu pindah pada hari ini, pada hari-hari sekarang ini untuk merealisasikan mimpi-mimpi para pendiri bangsa tersebut. Sama halnya dengan beberapa negara-negara besar, katakanlah seperti di Malaysia. Di Malaysia tersebut kita mengenal namanya Muhammad Mahathir Muhammad. Dia membawa Malaysia tersebut, walaupun negara kecil, mampu menjadikan sebuah negara yang menjadi kiblat bagi orang-orang Asia Tenggara. Contoh katakanlah orang Asia Tenggara tersebut orang-orang Malaysia, Thailand, Bangladesh itu banyak melakukan atau mencari nafkah ke negara Malaysia tersebut karena memang dasar-dasar cita-cita dari para pendiri bangsanya tersebut ingin menjadikan negara Malaysia sebuah acuan yang besar untuk menjadi ekonomi yang mapan. Kalau kita melihat di negara India misalkan, bagaimana Mahatma Gandhi membawa perubahan di sana, yang asalnya banyak bangsa-bangsa terpecah belah, ada kerajaan A, ada kerajaan B. Hanya beberapa orang saja yang mampu menyatukan keluasan wilayah India tersebut. Contoh misalkan, kalau di zaman dahulu itu sekitar 300 tahun sebelum Masehi itu ada yang namanya Raja Asoka. Raja Asoka itu mampu menyatukan semua raja-raja di India untuk disatukan menjadi sebuah negara India.
Lalu di kemudian hari ada sebuah kerajaan juga. Lalu di kemudian hari di era-era reformasi, di era-era modern, setelah tahun 1940-an itu, Mahatma Gandhi ini mampu memikul semua para tokoh-tokoh untuk menjadikan negara India ini atau bangsa-bangsa India ini menjadi sebuah negara besar yang mana nantinya akan menjadi menuju sebuah peradaban yang mana peradaban sebelumnya tetap ditulis eksis sampai saat ini, sehingga dilanjutkan oleh Indira Gandhi misalkan, Jawaharlal Nehru, Abdul Kalam Azad itu Menteri Pendidikan dari orang Islam pada saat itu, dan sampai saat ini dilanjutkan oleh Narendra Modi kalau tidak salah. Brunei juga sama memiliki cita-cita besar para the founding father-nya. Saat ini dipimpin oleh Sultan Hasan Bolkiah misalkan. Singapura juga sama, bagaimana sebuah negara yang kecil, sebuah wilayah yang kecil, lalu oleh pendiri Singapura tersebut bekerja keras siang malam untuk menjadikan sebuah negara Singapura tersebut menjadi sebuah negara yang besar yang nantinya di kemudian hari menjadi sebuah ikon peradaban. Bahkan pertemuan Kim Jong Un misalkan, pertemuan Kim Jong Un dengan Donald Trump ini diletakkan di Singapura, sebuah negara kecil yang dekat dengan Batam, bahkan jauh lebih kecil dari sebuah daerah Kalimantan. Justru pertemuan bersejarah tersebut, Donald Trump dan Kim Jong Un tersebut diletakkan di Singapura, bukan di Malaysia, bukan di Indonesia, negara yang besar ini. Ini adalah sebuah pencapaian besar. Sama halnya juga pencapaian telah dilakukan oleh para founding father kita ini mampu memberikan torehan sejarah pada bangsa ini pada hari ini, pada 20 tahun yang akan datang, pada 30 tahun yang akan datang, pada 40 tahun yang akan datang, yang mana nantinya tetap eksis, merdeka, dan juga bersaing dengan negara-negara besar, tidak hanya masuk pada 5 besar dunia, tapi juga masuk pada 3 besar dunia nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masuk pada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua itu ialah Malaysia saat ini menjadi tuan bagi para pekerja Indonesia. Bagaimana pendapat Anda? Mungkin seperti itu. Ya, mohon maaf para pemirsa sahabat Bisikan dari Langit, saya sambil merokokan karena orang merokok itu cerdas. Banyak orang-orang yang bercita-cita itu untuk menjadi tuan, katakanlah negara-negara besar seperti Amerika. Memang di sana nilai tukar rupiah luar biasa daripada negara-negara Asia yang lain. Banyak orang-orang Indonesia ini seakan-akan dia bercita-cita bahwa mereka lebih unggul daripada orang-orang Malaysia. Banyak ingin mengajari orang-orang Malaysia. Tapi pada kenyataannya setelah di luar negeri, bangsa kita ini mohon maaf justru menjadi babu, menjadi pembantu di negara Malaysia tersebut. Karena apa? Ini adalah sebuah kebutuhan ekonomi, menjadi sebuah keharusan, menjadi suatu kewajiban untuk mencari nafkah, untuk membiayai anak dan keluarganya, untuk menyekolahkan anaknya, untuk memberikan nafkah terhadap orang tuanya, sehingga bangsa Indonesia ini, orang-orang Indonesia ini siap untuk menjadi pembantu di Malaysia, walaupun yang awalnya menjadi memiliki cita-cita dan keinginan yang memang ingin betul-betul untuk menjadi raja, tapi ternyata hanya menjadi pembantu. Tapi orang-orang tidak peduli akan hal seperti itu. Yang penting mendapatkan ringgit, misalkan bisa mengirim uang ke Indonesia, bisa memberikan nafkah terhadap keluarganya, itu dianggap sebuah kecukupan dan sebuah kebanggaan tersendiri. Karena kalau kita lihat bagaimana saat ini 2.600 ringgit itu sekitar 9 juta, sekitar 10 juta sekarang itu. Sehingga nilai tukar uang Malaysia dan Indonesia itu sangatlah jauh dan sangatlah berbeda, sehingga Indonesia ini walaupun menjadi sebuah kakak bagi negara yang lain seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, akan tapi nilai tukar uangnya sangatlah rendah, sehingga harus mampu untuk merendahkan diri untuk mengalah mencari nafkah di negara Malaysia tersebut.
Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masuk ke pertanyaan yang terakhir. Nah, di sini sudah menyediakan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang terakhir ialah Malaysia, Indonesia, India, Brunei Darussalam, siapa yang akan lebih unggul? Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Pada hari-hari kemarin mungkin negara Malaysia itu bangga diri bahwa mereka itu lebih maju daripada Indonesia. Seperti Singapura misalkan, mereka berbangga diri bahwa mereka lebih maju daripada Indonesia misalkan. Atau India itu kan terkenal dengan film-film Kuch Tahe atau film-film Mahabharata, film-film romantisme yang diperankan oleh Shah Rukh Khan, Salman Khan, Amir Khan, dan beberapa tokoh senior seperti Amitabh Bachchan, anaknya Abhishek Bachchan, atau tokoh-tokoh artis dari perempuan seperti Kareena Kapoor, Rani Mukherjee. Mereka mungkin bangga pada saat itu. Pada masa-masa sebelumnya itu sangatlah bangga bahwa negara mereka lebih unggul daripada negara Indonesia. Tapi pada saat ini, tahun setelah era reformasi ini, bagaimana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini telah melakukan tatanan-tatanan yang luar biasa untuk memajukan atau menstabilkan pemerintahan ini, lalu dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan kemajuan-kemajuan yang telah dibangun pondasi-pondasinya oleh para pemimpin sebelumnya. Bahkan banyak bendungan-bendungan dibuat, jalan-jalan tol dibuat, bahkan ibu kota ini adalah menjadi ibu kota, salah satu ibu kota terbesar di dunia. Bahkan kalau tidak salah itu 12 kalinya ibu kota negara Jakarta yang ini. Ini adalah sebuah modal besar bahwa rakyat Indonesia akan bangkit sebangkit-bangkitnya, tidak hanya akan bertarung dengan negara Malaysia, tidak hanya akan bertarung dengan negara Singapura, tidak hanya akan bertarung dengan Brunei dan India, tapi juga akan mampu bertarung nantinya dengan negara-negara besar adidaya seperti Perancis, Jerman, Italia, dan bahkan akan menyaingi sekelas negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, dan China. Saya yakin bahwa Indonesia akan mengalami kemajuan yang besar lebih-lebih di Indonesia Emas ini nanti. Indonesia Emas ini akan mengalami kemajuan yang sangat pesat yang semuanya telah dipersiapkan pada hari ini. Bagaimana Prabowo Subianto membawa pencak silat misalkan telah membawahi 60 negara di dunia. Bagaimana Jokowi telah menjadi primadona bagi para pemimpin dunia. Bagaimana Amerika dan China atau Amerika, negara Timur Tengah, dan Israel misalkan berebutan untuk Indonesia ini agar berpihak pada mereka di dalam konflik ini. Lebih-lebih dalam konflik Timur Tengah Israel Palestina ini, Indonesia sangat diharapkan keberpihakannya pada mereka. Akan tetapi Indonesia ini adalah sebuah negara yang memang betul-betul yang pasif, tidak berpihak pada negara manapun. Hanya saja Indonesia mengutuk segala bentuk penjajahan dari manapun bentuk penjajahan itu, sesuai dengan kata pengantar Undang-Undang 1945 dalam awal pembukaan Indonesia, bahwa setiap negara di dunia ini harus dihapuskan dari penjajahan maupun bentuk dari penjajahan.